Pemerintah menegaskan bisnis pakaian impor bekas ilegal menghancurkan industri tekstil dalam negeri. Lalu bagaimana upaya pemerintah mengatasi agar para pedagang pakaian bekas tidak kehilangan mata pencaharian? Kita akan bahas dengan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Bapak Julius. Selamat pagi Pak Julius. Selamat pagi Pak Reno, Mas Reno. Baik. Pagi Pak. Pak Julius, kalau thrifting dilarang, karena ini mengancam kelangsungan usaha para pelaku UMKM dan UKM di Indonesia, maka tantangannya begini Pak Julius. Thrifting ini kan harganya murah dengan kualitas yang bagus. Nah, bisa tidak UMKM dan UKM di Indonesia ini menghasilkan produk yang bagus dan harga yang terjangkau? Baik, Pak. Pada prinsipnya kita akan selalu mendorong produk, bukan pakaian aja. Barangnya adalah bagus dan harganya murah. Nah, kenapa begitu? Karena kita akan melawan barang-barang impor. Ini kita bisa bicara barang-barang bukan bekas ya. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Misalnya menyediakan pendanaan bagi UMKM melalui produk namanya KUR, kredit usaha rakyat. Kedua, kita mendorong produk-produk UMKM itu masuk dalam platform digital. Sehingga sekarang UMKM tidak hanya menjual secara offline, bisa menjadi online yang bisa diakses ke seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Dan juga pemerintah saat ini mendorong agar UMKM itu menjadi pemasok bagi usaha-usaha besar. Ada kerjasama atau rantai pasok antara usaha besar dan kecil. Dan juga pemerintah juga mendorong agar lebih murah, lebih efisien dan menguntungkan ini, kita mendorong UMKM itu mendirikan koperasi. Dengan koperasi ini, dia tidak menjual kepada masyarakat secara umum, secara individu, yang cenderung khawatir bisa mengendalikan harga dengan koperasi. Nah, sekarang pertanyaannya barang impor. Memang benar dengan menjual barang impor saat ini, masyarakat istilahnya diuntungkan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang ini kan barang-barang bekas ini pertama dia tidak bersih, ada bakteri dan menjadi sampah pada masyarakat. Nah, ini yang kita khawatirkan barang-barang impor. Kedua, dengan mendorong masuknya barang-barang impor, terutama bekas, tentunya barang kita akan kalah. Dengan masyarakat konsumsi tidak berpikir kesehatan, tidak berpikir kesehatan dan dampaknya yang luas, maka pemerintah mendorong. Yang didorong pemerintah adalah peningkatan kualitas bahan baku. Pemerintah dalam ini fasilitas non fiskal memberikan dukungan dan pelayanan perizinan memperoleh bahan baku. Pemerintah juga mendorong kegiatan daya saing usaha melalui penguasaan akses pembiayaan seperti tadi. Dan juga Pak Julius, ini kan memang tujuannya agar UMKM ini dapat meningkat ya pembeliannya oleh masyarakat. Tetapi kan juga ada masyarakat yang menjual kembali baju-baju impor, terutama di thrifting ini ya. Apakah ada jalan tengah ketika thrifting impor ini di stop, lalu penjual-penjual ini kan harus gulung tikar. Apakah ada jalan tengah terhadap pemerintah kepada para penjual thrifting impor ini, Pak Julius? Pak Julius? Ya, silakan Pak, dijawab Pak. Jalan tengahnya itu ya kita dorong supaya masyarakat cinta kepada barang-barang buatan dalam negeri. Ini yang dilakukan, dan juga kita melakukan promosi barang-barang produk negeri agar kita terus kita juga mendorong agar
produk-produk UMKM itu masuk kepada alokasi minimal 40-70% anggaran pengadaan barang dan jasa Kementerian Lembaga. Jadi itu didorong. Jadi biar bagaimanapun memang itu menggerus pendapatan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang kita tetap tidak mengizinkan diberlakukan itu. Dan kita juga memberikan kemudahan-kemudahan UMKM untuk onboarding, juga memberikan kemudahan peminjaman secara kur yang pinjamannya hanya 6% dan lainnya. Itu Pak. Baik. Pak Julius, kalau dikatakan thrifting ini menggerus ekonomi UMKM dan UKM begitu ya, ada tidak estimasi angkanya, kerugian ini berapa sih? Berapa yang dirugikan dari keberadaan bisnis thrifting ini, Pak Julius? Pak Julius, ya silakan Pak. Dengan ada thrifting ini, berdasarkan penelitian dari CAPS dan APS dan ada beberapa penelitian, yang dirugikan itu pangsa pasar UMKM itu tergerus sampai 12,5% sampai 12% sampai 15%. Hal ini kenapa begitu? Karena masyarakat itu sangat sensitif dengan harga, ya, dengan harga yang sangat mahal, produk-produk berbrand dengan dijual 50.000, mereka rebutan. Nah ini ada cukup besar antara 12-15% masyarakat UMKM kalah bersaing dengan produk-produk tersebut, tergerus pangsa pasar mereka. Oke Pak Julius, kita misalnya. Dan juga kedua, ini kan produk ilegal. Nah, produk ilegal itu kan mengurangi pendapatan masyarakat pemerintah. Nah, ini juga merupakan hal yang mengenaskan dari kita. Jadi karena produk ilegal dan modus-modusnya kepada jalur-jalur tikus di pelabuhan kecil seperti Sumatera, Sulawesi, Cimol, Gede Bage. Nah, ini merupakan hal yang dan beberapa ini kita sampaikan menemukan sejumlah pelanggaran. Pak Julius, semisalkan memang barang ilegal thrifting ini sudah di stop oleh pemerintah, tapi masih banyak sekali barang-barang yang sudah terlanjur dijual oleh para penjual di Indonesia. Nah, kira-kira sisa dari barang-barang thrifting ini akan dikemanakan? Apakah akan menjadi limbah tekstil? Apakah akan diolah kembali oleh pemerintah atau terpaksa dijual dulu? Sebenarnya karena peraturan sudah dibuat ya, mungkin yang sudah ada ya kita ya biarkan dulu. Tapi peraturan yang baru kita tahan supaya tidak bisa tidak bisa berkeliaran lagi, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Julius, Deputi. Melakukan literasi, sosialisasi bahwa buruknya barang-barang ini harus kita musnahkan. Oke, dimusnahkan. Baik, terima kasih Pak Julius, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop dan UKM. Semoga ini menjadi salah satu wadah sosialisasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Julius untuk waktu Anda.